Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik semuanya. Semangat ya. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi SPL atau sistem persamaan linier. Baik, langsung saja mari kita lihat contoh-contoh permasalahan yang memotivasi munculnya sistem persamaan linier. Yang pertama, ini kemungkinan sudah pernah dialami oleh adik-adik semua ya. Jadi di sebuah koperasi sekolah, ini siswa A membeli 3 buah buku tulis dan 2 pulpen merek tertentu seharga total Rp22.000. Kemudian siswa B ini membeli 2 buah buku tulis dan 2 pulpen yang sama dengan yang dibeli oleh siswa A. Nah, siswa B ini membayar harga Rp16.000 total ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa harga sebuah buku tulis dan pulpen yang dibeli oleh A dan B ini? Adik-adik nanti coba silahkan dicermati, direnungkan ya bagaimana menyelesaikannya. Kemudian contoh yang nomor 2. Di sini ini sebuah pesawat pertama menempuh perjalanan 1.200 km dari kota A ke kota B selama 2 jam searah arah angin saat itu. Kemudian pada saat yang sama sebuah pesawat lain, pesawat kedua ya dari arah berlawanan yang artinya berarti terbang dari kota B ke kota A, ini membutuhkan waktu setengah jam lebih lama dibandingkan pesawat yang pertama. Ya, pesawat kedua ini terbang dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan pesawat satu. Ya, pertanyaannya sekarang berapa kecepatan pesawat dan kecepatan angin saat itu? Ya, ini juga merupakan permasalahan sistem persamaan linier. Kemudian berikutnya, ya, ini yang sudah pernah adik-adik temui waktu di sekolah menengah mata pelajaran fisika. Ya, jadi kalau kita diberikan rangkaian listrik tertutup seperti ini ya. Ini di sini ada resistor-resistor atau hambatan-hambatan. Yang ini. Kemudian juga di sini ada sumber tegangan. Kemudian di sini ini ada percabangan-percabangan, gitu ya. Dengan ini berarti ada arus yang mengalir di sini yang mungkin bisa berbeda, bisa sama, gitu ya. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan besar arus I1, I2, I3 ini, tentu ya kita harus mengaplikasikan hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, bunyinya seperti apa, nanti silahkan adik-adik lihat kembali pelajaran fisika. Ya, kemudian dari sana kita bisa memformulasikan persamaan-persamaan linier. Ya, dan persamaan-persamaan linier itu nanti akan membentuk sistem persamaan linier yang dari sana penyelesaiannya itu akan menjawab permasalahan rangkaian listrik ini. Kemudian contoh berikutnya adalah ini ya, permasalahan dari bidang geometri. Ini sudah pernah disinggung oleh Profesor Sri Wahyuni di video motivasi di awal ya. Nah, di sini diberikan 2 garis, 3x minus y sama dengan 10 dan 3x plus 2y sama dengan 25. Ya, yang garis pertama ini adalah yang digambar dengan hijau di sini, kemudian yang garis kedua yang digambar dengan yang warna biru. Nah, kalau misalkan kita belum mengetahui gambar ini, kemudian kita ditanya apakah kedua garis tersebut berpotongan, dengan 2 ini kita bisa menyelesaikan, gitu ya. Kita ada punya 3x gitu kan. Yang persamaan pertama tinggal dikurangkan ke persamaan kedua, kita akan dapatkan Y nanti ya, Y-nya sekian gitu ya. Di sini ini nanti mestinya X dan Y-nya adalah 5 dan 5. Ya, nanti silahkan adik-adik coba selesaikan permasalahan nomor 4 ini. Kemudian berikutnya yang nomor 5 itu misalkan diketahui harga tiket masuk pada sebuah pameran itu adalah Rp20.000 untuk anak-anak dan Rp35.000 untuk orang dewasa. Nah, kemudian diketahui pada suatu hari tertentu itu ada 1.400 pengunjung pameran. Kemudian jika diketahui pula pada hari itu terkumpul uang tiket sejumlah Rp43 juta, pertanyaannya adalah berapa banyaknya anak-anak yang berkunjung pada hari itu?
Ya, dari 1400 ini yang anak-anak ada berapa? Gitu. Silahkan nanti adik-adik coba selesaikan ini. Kemudian yang nomor 6, di sini ini kita punya suatu bilangan 3 digit. Digit pertamanya X, digit kedua Y, dan digit ketiganya Z. X, Y, Z-nya ini adalah bilangan-bilangan bulat yang apa? Kalau tidak 1 ya 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Kemudian di sini ini X kalau ditambahkan dengan Y dan juga ditambahkan dengan Z, ini ternyata akan sama dengan 10. Tetapi kalau digit-digitnya ini dibalik, jadi kita punya Z, kemudian Y, kemudian X, ya, ternyata nilai bilangan yang setelah dibalik itu jadi lebih sedikit dibandingkan yang ini, gitu. Nah, untuk yang nomor 6 ini, ya, adik-adik perlu ingat kembali, X, Y, Z itu artinya apa? Ya, konsep di SD kita punya Z ini adalah berada di apa? Satuan, sebagai satuan, kemudian Y ini sebagai puluhan, kemudian X ini sebagai digit ratusan. Ya, jadi X, Y, Z itu dapat dinyatakan sebagai 100X plus 10Y plus Z. Ya, dengan itu nanti adik-adik bisa menghitung, ya, kemudian bisa mendapatkan X, Y, dan Z-nya. Nah, sebagai contoh memodelkan tadi ya dari permasalahan, kemudian bagaimana kita membawa ke sistem persamaan linearnya, mari kita lihat contoh yang nomor 2 tadi, yang pesawat, ya. Nah, di sini kita misalkan dulu kecepatan angin ini dengan V, kemudian indeks A besar. Kemudian kecepatan pesawatnya kita notasikan dengan V indeks P besar. Kemudian di sini dengan menggunakan formula bahwa jarak itu kan sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh, gitu ya. Kita akan dapatkan ini VP plus VA kali 2. Kenapa di sini ini ditambah? Ini kecepatan pesawat karena searah dengan angin berarti seperti didorong, kecepatannya lebih besar. Kalau diterjemahkan dalam secara matematis akan seperti ini, gitu ya. Kemudian di sini ini dikali 2. 2 ini tadi adalah waktu tempuhnya dan ini adalah jarak kota A ke kota B. Kemudian yang kedua, di sini ini ada VP minus VA dikali 2,5. Tadi ini yang pesawat kedua, ini dia terbang berlawanan dengan arah angin, gitu kan? Jadi kecepatannya seperti apa? Dikurangi oleh kecepatan angin. Gitu. Kemudian di sini ini waktu tempuhnya 2,5, gitu ya, jaraknya sama. Ya. Nah, dari ini kita bisa menyederhanakan ini. Yang ini kita punya ini, ya, kita bisa sederhanakan menjadi yang bawah ini. Kemudian yang kanan ini kita bisa sederhanakan menjadi ini. Nah, kemudian dengan menjumlahkan ruas-ruas kiri maupun ruas-ruas kanan pada kedua persamaan tersebut, kita akan mendapatkan ini persamaan ini. Atau kalau kita sederhanakan lagi akan sama dengan ini. Dengan demikian kita bisa hitung 2 VP sama dengan 1080, berarti kalau demikian VP-nya adalah 540. Dengan mensubstitusikan ini, ya, 540 ini ke persamaan ini, maaf ini mestinya 600, ya, kita akan dapatkan VA-nya itu 60. Dengan demikian kecepatan pesawatnya itu sama dengan 540 km per jam dan kecepatan anginnya itu sama dengan 60 km per jam. Demikianlah adik-adik materi 2.1, silahkan dilanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.